Abu Tumin Langbladeh merupakan ulama karismatik dan pengawal agama masyarakat Aceh. Abu Tumin lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Ayahnya Tengku Tu Mahmud Shah adalah merupakan ulama pada masa itu, tokoh masyarakat dan pendiri dayah. Semenjak kecil, Abu Tumin telah dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama yang paripurna. Mengawali pengembaraan ilmunya, Abu Tumin pernah mengecap pendidikan umum pada masa Belanda selama 3 tahun. Setelah kemerdekaan Indonesia, Abu Tumin dalam usianya 12 tahun dimasukkan ke sekolah rendah Islam yang disebut SRI, sekolah yang memiliki bahan ajaran yang memadai dalam agama. Sambil bersekolah di RSI, Abu Tumin juga belajar langsung pada ayahnya ilmu-ilmu keislaman, terutama dasar-dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Selama lebih kurang 3 tahun, Abu Tumin belajar dengan sungguh-sungguh kepada ayahnya, Tengku Tu Mahmud Shah, yang juga ulama pada masa itu. Beliau telah memberikan bekal ilmu yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pada usia 15 tahun, mulailah Abu Tumin belajar dari satu dayah ke dayah lainnya, sehingga berakhir di dayah Labuhan Haji Darussalam dengan gurunya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di dayah Darul Atiq Jenib oleh Abu Mahmud Saleh yang merupakan ayah dari Tengku Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Abun Samalanga. Setelah beberapa bulan di dayah Jenib, Abu Tumin kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Samalanga dalam beberapa bulan juga. Kemudian beliau belajar di dayah Melum Samalanga selama 1 tahun dan terakhir di dayah Pulau Redep yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Pulau Redep selama 3 tahun. Maka dengan bekal ilmu yang memadai dari guru-guru itulah yang mengantarkan Abu Tumin muda dalam usianya 20 tahun berangkat ke dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan pada tahun 1953. Selain Abu Tumin, di tahun 1953, beberapa ulama lainnya juga tiba di Labuhan Haji untuk belajar pada Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Karena umumnya tengku-tengku yang belajar kepada Abuya telah memiliki ilmu-ilmu yang memadai sebelum belajar ke Abuya, sehingga bisa duduk di kelas doktor. Di antara ulama-ulama yang datang di tahun 1952 dan 1953 adalah Abu Abdullah Hanafi Tanah Merah yang kemudian mendirikan dayah Darul Ulum Tanah Merah yang dikenal dengan kealimannya dalam bidang usul fiqh. Ulama lainnya adalah Abun Abdul Aziz Samalanga yang kemudian melanjutkan kepemimpinan dayah Mudi Musra setelah wafat mertuanya, yaitu Abu Haji Hanafiyah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi Samalanga. Abun Abdul Aziz Samalanga dikenal ahli dalam ilmu mantiq atau ilmu logika, sedangkan Abu Kemala datang lebih awal ke dayah Darussalam Labuhan Haji, dan Abu Kemala dikenal ahli dalam ilmu tauhid. Abu Kemala mengabdikan ilmunya di Medan, Sumatera Utara hingga wafatnya di tahun 2004. Selain menjadi murid Abuya Syekh Mudawali Al-Khalid, Abu Tumin juga dipercaya untuk mengajarkan para santri lain yang berada pada tingkatan sanawiyah, karena beliau disebut mengajar santri di kelas 6B. Adapun di kelas 6A diajarkan langsung oleh Abuya Muhibbuddin Wali, sedangkan Syekh Mudawali Al-Khalidi mengajarkan kelas dewan guru. Ketika di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangkeh, Tengku Abu Bakar Sabil Melabuh, dan Abu Dawud Zamzami Ate Angguk. Adapun Abu Abdullah Tanah Merah dan Abun Samalanga lebih senior 1 tingkat di atasnya. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama 6 tahun. Beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhaqqiqin, belajar langsung kepada Abuya Haji Mudawali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada gurunya untuk pulang ke kampung. Pada era Abu Tumin mulailah pusat pembangunan dayah tersebut, di mana para santri datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada Abu Tumin dan belajar dari sang ulama. Abu Tumin juga merupakan seorang ulama yang murabbi, sehingga banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama yang terpandang.
Sebut saja di antaranya adalah Abu Mustafa Paluh Gading yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama karismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Abdul Manan Blangjrun yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihai dalam bidang tauhid serta moderator yang hebat dalam muzakarah para ulama Aceh sehingga diskusi menjadi ceria dengan kehadiran beliau. Abuya Mawardi Wali juga menyebutkan dirinya sebagai murid Abu Tumin, dan Abu Daud Tepin Gajah atau Abu Daud Al-Yusufi yang merupakan ulama karismatik Aceh Selatan juga termasuk murid yang lama belajar kepada Abu Tumin, di mana sebelumnya beliau belajar kepada Abuya Haji Jailani Kota Fajar. Selain itu, Abu Tumin juga dianggap sebagai ulama panutan oleh para ulama lainnya, di mana fatwa-fatwa hukumnya menjadi bahan kajian dan pegangan para ulama lainnya. Biasanya pada setiap muzakarah yang ditiadakan di berbagai tempat, Abu Tumin yang kemudian mengambil keputusan final setelah sebelumnya para ulama lain memberikan pandangan yang sanggahan atas setiap persoalan. Sekarang Abu Tumin tidak muda lagi, usianya telah lebih dari 90 tahun. Namun semangat beliau dalam mengayomi umat begitu kokoh dan tangguh. Walaupun tertatih, namun beliau tetap hadir untuk mencerahkan umat. Tubuhnya tidak sekuat dulu dan mulai menderita banyak penyakit. Abu Tumin telah mempersembahkan usianya untuk agama ini dan telah pula mencurahkan segenap ilmu dan pengabdiannya. Semoga Allah Subhanahu memberikan kesehatan dan memberikan berkat umur kepadanya supaya beliau tetap berkiprah di dalam masyarakat. Amin ya rabbal alamin.